Pada kesempatan ini kita belajar tentang kata benda maskulin dan kata benda netral dari deklensi kedua. Banyak kata benda Yunani berasal dari deklensi kedua, dan kata benda dari deklensi ini adalah kata benda yang paling mudah dipahami karena infleksinya tidak begitu ribet dibanding dengan deklensi satu dan deklensi ketiga. Kita masuk dengan kata benda maskulin, ada tunggal dan jamak. Seperti yang sudah saya katakan sebelum, kata benda mempunyai 5 kasus, yaitu nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datif. Selain kasus, juga kata benda mempunyai kata sandang. Untuk maskulin, kata sandangnya sudah saya jelaskan juga, dan saya ulang pada bagian ini, yaitu ho tontouto, hoi tous tontois. Saya akan menggunakan kata benda logos untuk menginfleksi kata benda maskulin deklensi kedua ini, dan prinsip yang dipakai di dalam infleksi ini akan dipakai untuk semua jenis kata benda maskulin dari deklensi kedua. Perhatikan kata benda logos. Logos, loge, logon, logou, logo. Logoi, logoi, logous, logon, logois. Nah, kalau kita mau gabung dengan kata sandangnya, bacanya adalah hologos, artinya firman itu. Fungsinya di dalam kalimat adalah sebagai subjek, karena ini adalah kasus nominatif. Lanjut, loge. Untuk vokatif tidak ada kata sandang dan diterjemahkan sebagai firman. Biasanya ini dipakai untuk sapaan atau seruan. Akusatif, ton logon, berfungsi sebagai objek dalam kalimat, dan tou logo sebagai kepemilikan, sehingga dalam terjemahannya bisa ditambah dari atau milik firman itu. Datif, tou logo, juga terjemahannya bisa ditambahkan kata pada atau bagi. Hoi logoi, firman-firman itu fungsinya sebagai subjek. Logoi sebagai vokatif. Tous logos sebagai objek. Ton logon dari atau milik firman-firman itu. Tois logois pada atau bagi firman-firman itu. Dengan menggunakan kata sandang, maka kata logos yang dimaksud itu menjadi pasti, sehingga diterjemahkan firman itu. Nah, kalau kita menghilangkan kata sandang, maka terjemahannya harus sebuah firman, sehingga kita tidak tahu firman mana yang dimaksudkan. Tapi dengan penggunaan kata sandang, maka terjemahannya pasti jelas firman itu. Kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Dengan penggunaan hologos dan bukan logos menunjukkan bahwa Yohanes mengetahui dengan pasti siapa logos yang dimaksudkan. Logos yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah theos, yang pada mulanya sudah bersama-sama dengan theos, dan logos juga adalah theos, adalah Allah. Jadi logos yang dimaksudkan bukan hanya seorang Allah atau suatu firman, tetapi adalah pribadi yang sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Dan logos inilah yang telah menjadi manusia, menjadi daging, diam di antara manusia. Dan itulah Immanuel. Kita kembali kepada kata benda maskulin. Dari infleksi yang saya tampilkan, kita bisa mendapatkan kesimpulan dan membuat rumus kata dasar tambah os, on, o. Itu untuk tunggalnya. Sedangkan untuk jamaknya, kata dasar tambah oi, os, on, ois. Nah, kata dasar yang saya maksudkan adalah kata sebelum akhiran kata benda. Contoh logos, maka kata dasarnya adalah log. Lalu akhirannya adalah os, on, o, oi, os, on, ois.
Kita lihat contoh dalam kalimat. Ho theos philei ton anthropon atau ton anthropon philei ho theos. Itu artinya sama, walaupun kata theos yang satu ada di depan, sedangkan kalimat yang kedua ada di belakang. Tetapi orang Yunani pasti mengetahui mana subjek, mana objeknya. Nah, ini akan membingungkan kita di dalam bahasa Indonesia kalau kita tidak memahami fungsi-fungsi dari kasus kata benda. Bisa saja kita menerjemahkan khususnya untuk kalimat yang kedua itu sebagai manusia mengasihi Allah. Padahal tidak demikian. Yang betul, Allah mengasihi manusia. Memang penempatan subjek dan objeknya bisa seperti itu, tetapi maknanya tetap sama. Ada beberapa pengecualian untuk kata benda feminin yang mempunyai akhiran os, tetapi mengikuti infleksi dari kata logos. Sekali lagi, kata sandangnya tetap menggunakan feminin, tetapi untuk infleksi dan akhiran tetap menggunakan akhiran dan infleksi logos. Beberapa kata itu adalah eremos, hodos, nosos, partenos. Kita lanjut dengan kata benda netral, juga ada tunggal dan jamak. Ada kasus, nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datif. Lalu kata sandang dari kata benda netral sudah juga kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu toto, tata, tontois. Nah, saya akan menggunakan kata paidion untuk menginfleksi kata benda netral dari deklensi kedua ini, yaitu paidion, 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 paidio, paidio. Paidia, 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 paidion, paidiois. Nah, untuk lengkapnya, to paidion diterjemahkan anak itu, fungsinya sebagai subjek karena nominatif. Lalu ada paidion, bisa diterjemahkan o anak atau anak saja. To paidion sebagai akusatif, diterjemahkan anak itu, fungsinya sebagai objek. Nah, perhatikan untuk nominatif, vokatif, dan akusatif baik tunggal maupun jamak mempunyai akhiran yang sama. Bagaimana cara untuk menentukan mana nominatif, vokatif, atau akusatif? Nah, untuk menentukan hal semacam itu, maka penentuan kasusnya ditentukan oleh kalimat. Sehingga pasti akan menggunakan satu kasus aja di dalam satu kalimat, walaupun bentuknya sama. Lalu untuk genetif, to paidio, dari atau milik anak itu, to paidio, pada atau bagi anak itu. Demikian juga dengan jamak, paidia, 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 anak-anak itu dari subjek, vokatif, dan akusatif. Genetifnya ton paidion, dari atau milik anak-anak itu. Datifnya tois paidiois, pada atau bagi anak-anak itu. Untuk terjemahan lengkap dari kasus datif, perhatikan video yang sudah saya berikan sebelumnya. Rumus kata benda netral dari deklensi kedua adalah kata dasar tambah on, o, on, ois. Contoh kalimat. Ta paidia heuriskei ta biblia. Artinya, anak-anak itu menemukan buku atau kitab-kitab itu. Nah, untuk subjek netral yang punya bentuk jamak, selalu diikuti oleh kata kerja yang berakhiran tunggal. Saya memberi dua contoh analisa untuk kata benda. Yang pertama, ton anthropon. Kasusnya adalah akusatif. Perhatikan akhiran anthropon dan juga kata sandang yang dikenakan oleh anthropon. Itu adalah kasus akusatif. Gendernya maskulin, juga bisa dilihat dari leksikal yang punya akhiran os. Kebanyakan kata benda yang punya akhiran os adalah maskulin dari deklensi kedua. Lalu jumlah tunggal, leksikal anthropos. Kata yang ada di dalam kamus anthropos bukan anthropon. Terjemahannya manusia atau orang. Fungsi dalam kalimat adalah sebagai objek, bukan sebagai nominatif. Lalu yang kedua, ta biblia. Kasus bisa akusatif, bisa vokatif,
bisa nominatif. Kalau kata ini dipakai di dalam kalimat, maka kalimatlah yang menentukan kasus apa yang tepat untuk dipakai. Sudah saya contohkan tadi, tapai dia heuriskei ta Biblia. Kata ta Biblia di dalam kalimat itu pasti berfungsi sebagai objek. Ta Biblia, gendernya netral, deklensi kedua, jumlah jamak, leksikal biblion. Lalu terjemahan kitab-kitab atau buku-buku. Sekarang kita latihan. Analisa dan terjemahkan kalimat berikut. Ada 2 kalimat. Yang pertama, ho apostolos terapei paralutikon. Yang kedua, ho diabolos misei tontou teo naon. Semangat, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.